warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani dari kelas 5. Saya absen 28. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang infografis cerpen. Yang pertama ada pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Lalu yang kedua, ciri-ciri cerpen. Cerpen yang pertama biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, seperti namanya, cerpen yaitu cerita pendek. Jadi katanya nggak bakalan lebih dari 10.000 atau panjang seperti novel. Lalu yang kedua, hanya butuh waktu 10 atau 30 menit untuk membaca cerpen. Lalu yang ketiga, ceritanya berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Seperti tokohnya itu tuh cuma satu doang, nggak lebih. Nah, terus tokohnya ini nggak bakalan kayak ceritanya bakalan banyak seperti novel. Lalu yang keempat, ceritanya bersifat fiktif. Lalu yang kelima, seringkali mencerminkan kisah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada struktur cerpen. Yang pertama abstrak, yaitu awal cerita dimulai seperti suatu hari, suatu pagi, di suatu sekolah. Lalu yang kedua orientasi, latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu atau suasana. Atau juga orientasi itu memperkenalkan tokoh-tokoh seperti tokoh utama, tokoh sampingan, tokoh pendukung dan lain-lain. Lalu yang ketiga komplikasi. Nah, ceritanya itu udah urutan kejadiannya, terus umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Nah, biasanya di komplikasi ini pertanyaannya biasanya lebih banyak di sana. Lalu yang keempat evaluasi. Dikenal konfliknya tuh udah mulai ke klimaks. Lalu yang kelima resolusi, yaitu penyelesaian konflik, berarti udah menurun. Lalu yang keenam kode atau nilai moral atau amanat. Nah, yang ketiga unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, kedua alur atau plot, lalu ketiga setting waktu seperti waktu, tempat, suasana. Lalu yang keempat ada tokoh, lalu yang kelima sudut pandang atau point of view, lalu yang keenam ada amanat. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan cerpen. Yang satu menggunakan kata lampau seperti suatu hari, pada kemarin, pokoknya menceritakan tentang waktu yang udah lewat gitu dari sekarang. Terus yang kedua menggunakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Lalu yang ketiga menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Terus yang keempat menunjukkan kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seorang tokoh oleh pengarang. Lalu yang kelima pikiran dan perasaan tokoh disampaikan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Lalu yang keenam menggunakan banyak dialog yang dimana biasanya digunakan kata petik ganda. Lalu yang ketujuh menggunakan kata sifat sebagai menggambarkan tokoh, latar atau suasana. Sekian dari saya Nurul Oktaviani. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.